Longsor di Desa Kutabima terjadi akibat hujan yang terus terjadi sejak kemarin. Longsor membuat rumah warga dan akses jalan tertutup oleh material tanah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi warga yang sempat terjebak di rumah mereka. Warga dievakuasi ke beberapa tempat yang menjadi posko pengungsian sementara. Sedikitnya 150 orang warga mengungsi akibat longsor yang terjadi. Karena rumahnya pada kena longsor, rusak semuanya, kan kami juga takut gitu. Jadinya diungsikan dulu. Udah berapa hari di sini? Baru 1 malam. Baru 1 malam. Untuk masyarakat sendiri yang ada di sana masih ada apa? Semuanya sudah di? Masih ada. Kira-kira berapa orang? Ya kurang lebih ada 10 orang mah. 10 orang ya, masih tinggal di sana. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah akses jalan hingga kini belum bisa diakses warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sebuah mobil dirusak massa setelah menabrak motor dan gerobak. Hari pertama Ramadan dinodai dengan aksi tawuran remaja. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama yang akan menyampaikan informasi selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi 6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil minibus dengan truk tronton di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Diduga supir minibus mengantuk dan menabrak truk tronton. Ada yang laka lantas nih, nabrak buntut tangki minyak. Posisi di Kecelakaan maut antara mobil minibus dan kendaraan truk pengangkut minyak terjadi di jalur Pantura, Pelayangan Gebang, Kabupaten Cirebon, Minggu siang. Akibat kecelakaan 6 orang tewas. 3 korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 lainnya tewas di rumah sakit. Seluruh korban saat ini dievakuasi ke Rumah Sakit Cirebon. Sementara akibat kecelakaan, arus lalu lintas di jalur Pantura, Gebang, Cirebon sempat tersendat. Di mana mobil Avanza putih ya dengan plat nomor G1031CC ini melintas dari arah Cirebon, dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah, menuju arah Lestari. Ini diduga ngantuk menabrak mobil tangki ya, yang sedang tambal ban di bahu jalan. Sebuah sedan menabrak deretan motor dan gerobak makanan di kawasan kuliner Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat. Massa yang emosi langsung merusak kendaraan dan menganiaya pengemudi. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah sedan melaju kencang dan menabrak sejumlah motor yang terparkir di kawasan kuliner Jalan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak motor dan gerobak makanan. Pengunjung yang emosi langsung merusak dan berusaha menghakimi pengendara yang dianggap membahayakan keselamatan umum. Akibat dihakimi massa, mobil rusak parah. Seluruh kaca mobil hancur dan sejumlah bagian ringsek. Amukan massa baru terhenti setelah mengetahui pengendara adalah seorang lansia. Pengendara langsung dievakuasi ke tempat yang aman karena terguncang dan sempat menjadi korban main hakim sendiri. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran membantu melepaskan besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki bocah naas tersebut. Dengan jahitannya
Inilah upaya petugas pemadam kebakaran yang ingin melepas besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Sang bocah tak berhenti menangis saat digendong orang tuanya. Dengan menggunakan alat pemotong gerinda mini, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki korban. Setelah hampir 30 menit, saringan besi berhasil dilepaskan dari kaki bocah. Jadi emaknya jemur baju, anaknya masuk ke dalam karena jemurnya di kamar mandi. Nah itu anaknya ikut masuk dalam, ternyata buka-buka itu kakinya dimasukin. Oh gitu. Keluarga korban pun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng curah masih menjadi primadona dan terus diburu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri berjam-jam demi minyak goreng curah dengan harga yang murah. Warga Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Dalam operasi pasar yang digelar oleh salah satu organisasi ini, setiap warga mendapat jatah 10 liter minyak goreng. Udah lama, dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget kakinya. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Ya. Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Karena harga di pasaran sekarang per 2 kilo itu 54.000. Kasihan masyarakat Banten. Penjualan minyak goreng murah rencananya akan terus berlangsung dan dilakukan di beberapa lokasi berbeda dengan total 20 ton. Sementara warga berharap penjualan minyak goreng murah ini dapat digelar setiap pekan agar kebutuhan tercukupi. Hal yang sama juga terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan jerigen milik ibu-ibu ini mengular di depan sebuah toko sembako. Ibu-ibu ini rela menunggu berjam-jam untuk mendapat jatah minyak goreng curah 10 liter dengan harga Rp15.500 per liternya. Sebagian besar pembeli ini merupakan pengusaha kecil dan menengah, seperti penjual kerupuk, gorengan, dan lainnya. Saat ini stok minyak goreng curah hanya tersedia di beberapa toko tertentu. Hal ini membuat warga semakin kesulitan. Dari Lebak, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, Iskandar Nasution, Suryono, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, pasar takjil Ben Hill, Jakarta Pusat diserbu pembeli di hari pertama berpuasa. Antusiasme warga sudah kembali setelah 2 tahun dibatasi pandemi. Pasar takjil Bendungan Hilir atau Ben Hill selalu ramai setiap bulan Ramadan. Pasar kaget ini menjual aneka makanan buka puasa hingga lauk pauk. Setiap tahunnya pasar kaget ini selalu dipadati oleh pengunjung jelang waktu berbuka puasa. Namun selama pandemi jumlah pembeli berkurang karena adanya pembatasan. Tahun ini antusiasme warga telah kembali, para pedagang berjualan sejak pukul 3 sore hingga pukul 7 malam. Modalnya wawancara ya, Dan seperti apa suasana pasar takjil di kawasan Bendungan Hilir sore ini? Sudah ada rekan kami Bayu Pradana di sana. Bayu, selamat sore jelang berbuka. Apakah warga sudah mulai ramai di kawasan Ben Hill? Ya, Davi, memang semakin sore terlihat antusias masyarakat. Ini semakin panas sepertinya untuk berburu aneka takjil di pasar Ben Hill. Kalau kemarin saya menunjukkan pemirsa iNews sore ini Tanah Abang, hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan bersama juru kamera Seprio Donaldi untuk bersama-sama yuk kita hunting takjil di pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Aneka makanan dijajahkan di sini. Ini dia yang memang setiap tahunnya, hampir setiap tahunnya ini menarik masyarakat untuk menyambangi pasar takjil Ben Hill untuk mendapatkan aneka jenis makanan yang mereka inginkan. Di antaranya ada makanan ringan seperti ini, ada goreng-gorengan seperti ini, lalu juga ada makanan lainnya seperti puding. Lalu juga di sini ini yang menjadi khas bulan Ramadan, yaitu kolak segar yang siap nantinya dinikmati
saat berbuka puasa tiba. Selain itu juga selain adanya makanan ringan untuk membuka puasa di hari pertama ini, juga ada makanan-makanan dari berbagai daerah. Seperti yang ada di sebelah saya ini, Davi dan juga pemirsa, ini adalah masakan Sumatera Barat atau Padang yang memang dijajakan dan menjadi langganan di Pasar Takjil Ben Hill ini. Dari Sumatera Barat kita mungkin bergerak sedikit bersama juru kamera saya Priyo Donaldi, kita bergerak ke sebelah sini, kita ke Sumatera Selatan. Di sini juga ada aneka jenis pempek yang bisa Anda nikmati untuk menemani Anda berbuka puasa. Anda bisa melihat di sini ada pempek kapal selam, terus juga ada pempek lenjer, dari yang besar, yang kecil bisa Anda nikmati. Lalu juga masih ada lagi aneka jenis makanan dari aneka daerah lainnya seperti gudeg Jogja, lalu juga ada gepuk Bandung, ada burung punai ke Sumatera Utara juga di sini. Yang jelas hanya berkunjung ke Pasar Takjil Ben Hill di Jakarta Pusat ini, Anda bisa seakan-akan berkeliling Indonesia menikmati cita rasa khas Indonesia yang memang tidak pernah gagal untuk menggugah selera, apalagi di bulan puasa seperti ini. Dan tentunya di bulan Ramadan 1443 Hijriah kali ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang, dikarenakan kita tahu 2 tahun sebelumnya ini para pedagang maupun pembeli ini terbatasi oleh ketatnya aturan PPKM, dan Ramadan kali ini jatuh di tengah PPKM level 1. Ini artinya aturan yang ada tidak seketat 2 tahun yang lalu, dan artinya masyarakat ini bisa kembali melakukan tradisi mereka di bulan Ramadan, yaitu berburu takjil. Dan kalau berbicara takjil, memang Pasar Takjil di Ben Hill ini menjadi salah satu idaman dan juga salah satu yang patut dikunjungi. Kami tunggu di sini. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Pasar Takjil Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tawuran pemuda kembali marak di berbagai kota menjelang sahur. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di News Sore.